Saat ini kita berada di satu lingkungan pendidikan, tepatnya di SMP Negeri 4, yang mana beberapa waktu lalu dalam acara gelar seni dan budaya mengangkat destinasi salah satu ikon yang akan jadi calon ikon di Sidoarjo ini, seperti yang saya pakai. Nah, apa? Pastinya Anda akan bertanya-tanya seperti apa ikon di landmark ini. Kita akan coba dari lebih dalam seperti apa dan sumber-sumber yang lebih valid. Tim Liputan Satna Asmaul. Komite Wartawan Reformasi Indonesia KBRI Sidoarjo sebagai wadah organisasi para insan pers mengembangkan, mengasah, dan mengedukasi serta menyampaikan informasi faktual, objektif, tajam, terpercaya. Saat ini dalam memberikan lebih banyak porsi pemberitaan terkait kegiatan budaya, adat istiadat, dan kesenian tradisional, wujud memperkuat jati diri bangsa, sekaligus mencegah berkembangnya paham-paham radikalisme, intoleransi yang menggerogoti keutuhan NKRI. Untuk itu, sebagai pelopor organisasi jurnalis nasional cinta budaya, melestarikan adat istiadat kesenian dan pengembangan kebudayaan baru era milenial ini, KBRI menggandeng segenap pemangku wilayah, stakeholder dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa, membangun dan menggali potensi budaya yang bisa dijadikan acuan sebagai salah satu ikon Kabupaten Sidoarjo. Udeng Pacul Gowang sebagai referensi atau kadindat landmark ikon baru Sidoarjo bukan sekedar alat pelindung kepala. Udeng Pacul Gowang mempunyai historis sejarah yang kental dengan jati diri Sidoarjo. Nilai filosofis mempunyai artikulasi sejarah dan kebudayaan yang sangat tinggi, apalagi beberapa waktu lalu bertempat di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Udeng Pacul Gowang mendapatkan perhatian dari Bupati Sidoarjo, Gus Mutilo. Terima kasih, mungkin saya bisa menjelaskan apa sih yang melatar belakangi SMP Negeri 4 Sidoarjo melaksanakan sebuah gerakan cinta budaya Sidoarjo. Itu memang pada saat ini anak-anak usia anak-anak remaja atau SMP itu sangat rawan sekali dengan pengaruh-pengaruh budaya asing yang pada akhirnya nanti bisa menggerus rasa cintanya terhadap budayanya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang tujuan kami adalah untuk benar-benar menanamkan rasa nasionalisme terhadap jiwa dan diri anak-anak semuanya, agar anak-anak benar-benar mempunyai rasa cinta, rasa memiliki, dan selanjutnya anak-anak mampu melestarikan budaya daerahnya sendiri, yaitu Kabupaten Sidoarjo. Kemudian yang ketiga adalah dengan diimplementasinya kurikulum Merdeka, SMP Negeri 4 Sidoarjo saat ini melaksanakan pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila, di mana temanya yang pertama adalah kearifan lokal, sehingga saat ini kami mengambil produk yaitu Udeng Pacul Gowang yang kebetulan didukung dengan surat edaran Bupati terkait dengan penyesuaian seragam ASN dan non-ASN. Dari surat edaran Bupati tersebut, saya khususnya merasa perlu untuk mengembangkan tidak hanya Bapak Ibu guru dan pegawainya saja yang memakai Udeng Pacul Gowang ini, tetapi juga anak-anak yang lebih penting. Anak-anak harus mengenal, kemudian anak-anak harus belajar membuatnya, dan anak-anak paling tidak paham apa yang ada di dalam filosofi Udeng Pacul Gowang itu yang terpenting. Kemudian terkait dengan profil pelajar Pancasila, sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan, di dalam Udeng Pacul Gowang ini juga ada bagian dari profil pelajar Pancasila itu. Jadi di dalam Udeng Pacul Gowang ini ada bagian-bagiannya. Kalau ini dinamakan dengan cungkup, kemudian ini ada bujeng runcing, ini ada bujeng rendah seperti itu, kemudian ini ada penutup kepala, dan ini gowang. Kemudian ada simpul di depannya, kemudian ada penutup leher seperti ini. Dan masing-masing bagian ini mempunyai filosofi. Kalau ini adalah hablum minallah. Jadi intinya kalau di profil pelajar Pancasila adalah meningkatkan keimanan atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, tentunya seperti itu. Kemudian kalau yang bujeng runcing ini adalah sebagai manusia itu harus menuntut ilmu yang setinggi-tingginya.
gitu. Kemudian kalau yang tumpul ini adalah rasa rendah hati. Setinggi-tingginya ilmu yang kita miliki, sepandai-pandainya ilmu yang kita miliki, kita tetap harus rendah hati. Kemudian yang penutup kepala ini dan yang kuang ini adalah merupakan keseimbangan. Kita harus mampu terbuka menerima pendapat orang lain dan juga mampu menutupi aib orang lain. Intinya seperti itu. Kemudian yang belakang ini mengandung filosofi bahwa sebelum kita menyalahkan orang lain, paling tidak kita harus berintrospeksi diri dulu. Jadi melihat diri kita sendiri, jadi tidak mudah kita menyalahkan orang lain. Seperti itu sedikit banyak filosofi yang ada di Udang Pacul Guang. Dan ini sangat penting sekali anak-anak itu mengerti, paham dengan filosofi Udang Pacul Guang. Harapan kami adalah agar anak-anak setelah mengenal, dia bisa membuat, akhirnya tumbuh rasa mencintai, tumbuh menghargai karya orang lain dan budaya daerahnya sendiri, dan pada akhirnya anak-anak mampu nantinya melestarikan budaya khususnya Kabupaten Sidoarjo ini. Dan ini sedang kami berproses, mudah-mudahan apa yang kami harapkan benar-benar nanti mampu mewujudkan siswa-siswi yang berprofil pelajar Pancasila yang menghargai budaya daerahnya sendiri khususnya Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Lili Sulistiawati menggagas pembuatan Udang Pacul Guang dengan melibatkan para tenaga pengajar dan muridnya. Membuat Udang Pacul Guang diikuti oleh 1.300 peserta di lingkungan SMP Negeri 4 Sidoarjo. Telah mendapatkan apresiasi positif dari semua kalangan hingga memecahkan rekor pembuatan udang terbanyak dalam satu waktu dan mendapatkan penghargaan serta apresiasi langsung dari Bupati Sidoarjo. Ini awal yang sangat baik untuk diikuti oleh kalangan dunia pendidikan dan masyarakat umum seluruh Kabupaten Sidoarjo. Beberapa hari yang lalu saya berkomunikasi dengan beliaunya karena saya sudah sering kerjasama dengan beliau ya. Beliau kepala sekolah yang luar biasa, semuanya menjadi bermakna di tangan beliau itu. Saat telepon itu beliau menceritakan tentang Udang Pacul Guang. Saya karena istilah itu agak-agak baru di telinga saya, akhirnya saya juga apa jadi 2 kali mungkin ya. Kemudian beliau menjelaskan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari ini ya. Yang pertama adalah jika kita berbicara tentang modernisasi dan globalisasi, ini menjadi apa yang disebut sebagai globalisasi kan. Jadi anak-anak itu di tangannya dia bisa melihat dunia, di tangannya dia bisa melihat berbagai ragam tutup kepala yang ada di dunia ini, yang dipakai oleh Miss Universe misalkan, dipakai oleh para kejuaraan dan seterusnya. Itu yang saya sebut sebagai arahan global. Tetapi tiba-tiba bagi anak-anak di kepalanya harus ada Udang Pacul Guang. Jadi ini adalah yang disebut sebagai kita memang harus memiliki wawasan itu global ya. Dari misalkan kita melihat di Amerika seperti apa, di Inggris seperti apa dan seterusnya. Tetapi di Sidoarjo ternyata saya sebagai orang Sidoarjo harus menggunakan ini gitu, harus menggunakan ini. Maka kalau saya melihat ini ada 2 komponen penting ya, SMP 4 memberikan hal ini. Yang pertama, secara tidak sadar mereka akan terbangun jiwa kewirausahaannya gitu ya. Ini tadi sejak awal juga kita berbicara tentang itu, bagaimana ini setelah ini tercipta, bukan hanya siapa penggunanya, tetapi ini menjadi peluang bisnis yang besar. Gitu. Ini menjadi sangat-sangat penting. Coba kalau kemudian kita setiap ASN menggunakan, nah ini dihitung kekuatan ini berapa lama ya bertahannya, berarti kan mungkin 3 bulan sudah membeli lagi kan gitu, kali sekian kan gitu kan. Setiap siswa menggunakan kali sekian berarti otomatis memberi lapangan pekerjaan baru kan gitu ya. Ya kan? Lalu berikutnya ini ada hal penting yang terkait tadi kepala sekolah mengatakan bahwa ada nilai profil pelajar Pancasila. Kalau saya melihat bukan hanya terkait dengan itu, tetapi ketika kita berbicara kearifan lokal, ini menjadi dimensi yang luar biasa. Bagaimana kemudian ternyata Sidoarjo itu memiliki nilai-nilai yang luar biasa dan kemudian bisa sinergi dengan nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila itu. Jadi ya, seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi,
menata dimensi-dimensi itu dalam satu produk. Ini yang disebut kalau Ucana Ningrat kan ini adalah hasil dari kebudayaan. Itu bisa apa yang diucapkan, tindakan apa yang dilakukan, plus barang, dan ini adalah bagian dari budaya. Nah, saya sangat surprise dan sangat mendukung sekali program SMP 4 Sidoarjo yang mana Bu Ili sebagai kepala sekolah. Jadi programnya sangat bagus untuk mengenalkan mulai dini jadi budaya Sidoarjo. Jadi budaya pada anak-anak ini mulai dasar, mulai dini kita kenalkan supaya tidak hilang budaya kita, termasuk budaya Sidoarjo. Ini kita surprise sekali, dan budaya ini kita lestarikan dari leluhur kita harus kita jaga mulai dini dengan mana semua stakeholder ini kita harus menjaga dari anak-anak ini biar mengenal dan tidak melupakan, tidak hanya main gadget saja, tapi dia mengenal dan mengetahui apakah yang ada di budaya yang di Sidoarjo, khususnya seluruh Indonesia umumnya, termasuk Pacul Gowang. Nah, ini budaya asli dari Sidoarjo. Juga ada batik Sidoarjo, dan kita selalu berterima kasih atas kunjungan Pak Bupati Gus Mudrol yang juga sudah diberi gelar oleh dari Raja Mataram Keraton Surakarta, yaitu KRAT. KRAT adalah Kanjeng Aryo Raden Tumenggung. Itu gelar Pak Bupati kita sekarang untuk melestarikan budaya. Kita surprise, semangat Pak Bupati, kita melestarikan budaya yang ada di Sidoarjo untuk membangkitkan, mencari ikon yang apa bisa sampai ke luar negeri, bahwa dikenal Sidoarjo sebagai lambang apa yang harus kita kenalkan, mencari ikon khusus Sidoarjo mulai dini. Ini yang kita sampaikan. Saya terima kasih, dan kita harus bisa menjaga budaya kita ini dari mengenalkan pada anak-anak kita mulai dini, mulai sejak lahir dan sampai dewasa kita harus melestarikan. Semangat. Ini salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.